agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, marilah kita simak bersama sambutan Ibu Pengurus MPKU Muhammadiyah, Dr. Eko Rini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bisa bertemu kembali tolabul ilmi, silaturahmi untuk memberi kemanfaatan bagi diri kita dan lingkungan kita. Saya kebetulan sudah menyimak yang sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih Pak Risang yang sebelumnya juga sudah memberikan materi di dalam pertemuan siang setiap hari Kamis siang ini. Bapak Ibu, mungkin sedikit saya sampaikan. Saya sebagai pengurus MPKUPP mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, partisipasinya, juga terima kasih yang besar kepada Pak Risang dan UNICEF yang telah bekerja sama dengan MPKUPP. Mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa Muhammadiyah telah membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center itu pada tanggal 5 Maret 2020. Itu artinya 3 hari setelah penemuan kasus yang di Indonesia yang dideklar, yang dipublikasikan, disampaikan. Nah, pada saat itu sudah memulai membentuk tim. Salah satu yang dibentuk itu di bidang kesehatan itu ada 2. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan, yang kedua adalah kesehatan komunitas atau kesehatan masyarakat. Kebetulan saya sendiri di bidang kesehatan yang menjadi koordinator Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Sampai saat ini ada 86 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang menangani COVID. Nah, sekarang setelah mulai ada vaksinasi untuk COVID mulai Januari lalu, ternyata tidak berkurang ini Pak Risang tantangannya, kayak gitu. Saya menjumpai sendiri, kebetulan saya ditunjuk juga sebagai tim vaksinasi dari MCCC PP Muhammadiyah. Saat ini sudah ada 80-an rumah sakit Muhammadiyah yang menyelenggarakan vaksinasi untuk percepatan program vaksinasi pemerintah dan sudah menyelenggarakan vaksinasi massal di 43 tempat tepatnya. Nah, mungkin nanti Pak Risang juga bisa menyampaikan ke teman-teman ya. Apa yang kami dapatkan itu begini Pak Risang. Untuk mengajak vaksinasi, COVID aja nggak percaya, apalagi mau vaksinasi kayak gitu. Jadi kayaknya apa perlu ya pembelajaran dari Allah ini sakit dulu baru percaya kayak gitu ya. Nah, ini ternyata ada kayak gitu. Pernah kami melakukan sosialisasi pada suatu daerah. Di hari gini ya sudah banyak kasus yang meninggal, bahkan kalau kita melihat kematian di bulan Juli itu mencapai hampir 50%. Artinya kalau ada keluarga kita masuk rumah sakit, 50-50 nih, 50% keluar hidup, 50% keluar meninggal nih, kayak gitu. Itu aja masih pertanyaannya hoax itu kayak gitu. Nah, ini saya rasa peran teman-teman di dalam hal ini RCCE, Risk Communication and Community Engagement ini sangat diperlukan kayak gitu. Peningkatan literasi dari masyarakat supaya tidak hanya mau vaksinasi, tapi juga tetap menjaga protokol kesehatan. Sepertinya kita harus ke depan itu memang new normal, tidak kembali normal, tapi normal dengan gaya yang baru, berbeda, perilaku yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, mudah-mudahan forum ini itu Bapak Ibu di sini yang mungkin nanti sebagai penggerak di masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga apa yang diterima itu bisa menangkis hoax-hoax yang ada sehingga masyarakat lebih aware terhadap diri dan lingkungannya
Karena dengan COVID ini kita belajar bahwa kita tidak hanya bisa melindungi diri sendiri, tapi kita tidak akan terlindung kalau lingkungan kita itu tidak terlindungi. Kita menerapkan protokol kesehatan, kalau di samping kita tidak, ya itu sama saja. Kita vaksinasi, tapi lingkungan kita tidak, ya itu tidak akan berdampak yang signifikan. Nah, mudah-mudahan forum ini bisa melahirkan teman-teman yang mempunyai kemampuan untuk memberikan persuasi, kemudian komunikasi, edukasi yang baik kepada masyarakat, sehingga tujuan yang literasi masyarakat terkait dengan pandemi, vaksinasi, dan perilaku hidup sehat ini tercapai. Itu mungkin dari saya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak Risang yang sudah beberapa kali bersama dengan kita, dan mungkin nanti jangan bosan Pak, di tempat lain juga nanti kita berharap untuk bisa bergabung karena masih banyak program-program Muhammadiyah selain yang bekerja sama dengan UNICEF ini yang kita kembangkan untuk kemaslahatan umat. Ya, atas nama pimpinan MPK UPP Muhammadiyah, saya mengucapkan terima kasih. Banyak kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathul qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Eko Rini dari pengurus MPKU Muhammadiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita mengundang Bapak Risang Rimbatmadja, C4D atau Communication for Development dari UNICEF untuk menyampaikan materi lanjutan teknik komunikasi antar pribadi cegah COVID-19 yang pada session ketiga ini melanjutkan dari session 1 dan 2 minggu yang lalu, hari Kamis yang lalu. Hari ini kita akan membahas tentang studi kasus atau kasus khusus, bagaimana menghadapi orang yang emosional, bagaimana mengajak orang kuat, bagaimana komunikasi dengan orang yang lebih tinggi. Nah, penasaran tidak ya? Tidak perlu berlama-lama lagi, lalu langsung saja kepada Bapak Risang Rimbatmadja, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Ami. Moga-moga suara saya terdengar jelas ya. Ya, jelas. Oke, terima kasih Bu Ami. Teman-teman semuanya, moga-moga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Tapi buat yang lagi sakit, moga-moga lekas sembuh. Amin, amin. Ini sesi ketiga ya, kita ketemu lagi dalam rangka untuk belajar cara melatih ya komunikasi perubahan perilaku dalam rangka untuk pencegahan COVID ya. Dan tema kita untuk yang ketiga ini adalah tentang gimana cara menghadapi kalau warga itu emosional. Nah, itu satu ya. Yang kedua, kita bicara atau kita coba bahas tentang berkomunikasi atau mengajak orang yang merasa kuat. Merasa kuat udah apa sih itu COVID, nggak takut saya. Nah itu dia. Dan yang ketiga itu gimana kita berkomunikasi dengan orang yang statusnya lebih tinggi ya. Kita coba manfaatkan waktu secara optimum, moga-moga tiga-tiganya kita bisa cakup dalam pertemuan siang hari ini ya. Yang pertama itu tentang emosional, orang emosional. Jelas emosionalnya seperti apa dulu ya. Di forum komisan pagi-pagi tadi itu ngobrol teman-teman. Ada Bu Andros di sini, itu cerita. Dia mendatangi keluarga, lalu dibalas dengan ditunjukkan parang. Ini loh, ditunjukin parang, diperingati atau ditakuti dengan parang. Kabur Bu Andros, kabur kelihatannya ya, pergi ya. Makanya langsung assalamualaikum waalaikumsalam, jawab langsung pergi aja. Nah, apakah yang seperti itu yang kita maksud? Belum tentu ya, bukan se-ekstrim itu. Kalau kita bicara komunikasi, memang kita harus set dulu nih, ya ukur dulu pada situasi mana kita bisa menggunakan komunikasi, pada situasi yang mana sebaiknya kita tidak menggunakan komunikasi. Menggunakan apa?
ya langkah 1000 bisa jadi gitu ya. Saya waktu melatih teman-teman Satpol PP pun demikian. Kita harus ngukur dulu nih, ini warga bisa diajak komunikasi atau enggak. Wah, nggak bisa, ini main fisik. Main fisik, ukur lagi, bisa nanganin atau enggak. Wah, katanya banyak kan. Kelihatannya tidak ada tidak ada ampun mereka. Nggak usah dilayani, menghindar saja, mencari perlindungan. Ya. Nah, jadi izin ya teman-teman, saya share screen. Nah, coba ya kita lihat materinya ya. Nah, menghadapi warga yang emosional. Nanti teman-teman kalau mau materinya silahkan ya, saya bisa upload di sini atau bisa taruh di forum ya. Ini bukan hal yang aneh lagi kelihatannya buat teman-teman yang kerja di lapangan ya. Pasti ngadepin lah warga yang emosional dalam konteks apapun, kebencanaan apalagi, orang mudah tersulut, tersinggung. Di layanan kesehatan, sering juga begitu ya. Dipikirnya kita salah, misalnya memberikan nasihat atau tindakan, marah gitu ya orang. Jadi ini situasi di mana kita bisa temui sehari-hari dalam pekerjaan kita. Ya, jangan di pekerjaan, di rumah juga seringkali kita temui gitu ya. Nah, sebagai prinsip ya, yang pertama, karena kita bukanlah orang di bidang hankam ya, maka nomor 1 itu keselamatan. Ya, ukur dulu makanya keselamatan kita. Itu nggak usah ngambil resiko untuk urusan kekerasan misalnya, karena itu bukan wilayah kita ya. Nah, kita melihat ngukurnya itu patokannya adalah apakah warga masih bisa diajak komunikasi atau enggak ya. Dengan asumsi kalau masih bisa diajak komunikasi, ya kita ayo terapkan teknik-teknik komunikasinya. Tapi kalau enggak, ya ngapain juga, itu terlalu beresiko ya. Nah, gimana cara melihat situasinya? Ini yang biasanya kita gunakan ya. Kalau misalnya ada tanda kekerasan fisik ya, tanda-tanda kekerasan fisik. Warga datang di depan di ruangan depan, belum masuk ke atau di halaman gitu ya, belum masuk ke puskesmas, tapi dia mukul-mukul, bukan mukul orang misalnya, mukul benda, dorong-dorong. Nah, itu juga tanda di mana harus hati-hati nih. Ya, kalau perlu bahkan kalau ada tanda-tanda ini nggak usah komunikasi dulu. Ya, biarin aja ya. Atau teriak-teriak. Tapi teriak-teriaknya itu histeris. Histeris yang emosional dan tidak terkontrol, ya. Bahkan keluar kata-kata yang sangat buruk. Nggak usah dilayani, nggak usah dihadapin, ya. Udah menjauh saja dulu, ya. Kalau kita ada di ruangan berbeda, ya udah diam aja dulu di situ. Ya. Kalau misalnya rame-rame, nah rame-rame ini lebih berbahaya karena dalam situasi berame-rame itu kalau ada satu pemicu, yang lainnya suka nggak mikir, ikut-ikutan, ya. Nah, terutama kalau rame-rame dan ada sebagian, kalau saya sih bahkan 1 pun atau 2 pun, misalnya ada 30 atau 20 orang, 1 saja yang menunjukkan kekerasan fisik maupun verbal, hati-hati. Hati-hati. Mendingan yang menghadapi itu biar petugas aja, petugas keamanan maksud saya. Jangan petugas vaksinasi atau petugas promkes, jangan ya. Wah, tapi kan itu mereka bisa diajak ngomong harusnya. Iya, kita itu mencari kesempatan ngajak ngomong. Tapi kalau situasinya seperti ini, itu biasanya tidak bisa diajak ngomong. Jadi mendingan nggak usah hadapin dulu ya. Tetapi kalau tidak ada situasi-situasi seperti ini, marah ya marah saja gitu ya. Mukanya merah, ngomongnya keras gitu ya. Nggak ada masalah. Ya, hadepin ya. Bahkan kita kan belajar di sesi kedua kalau tidak salah ya, bahwa kalau dalam proses kita ngajak orang atau mempengaruhi orang, itu kan ada prinsip yang kedua yang bilang semua orang itu bicara dan saling mendengarkan. Bukan karena kita yang ingin mempengaruhi, maka kemudian kita yang ngomong banyak, bukan. Justru orang itu yang harus
bicara, ya. Dan orang yang bicara walaupun dalam situasi atau dalam kondisi marah-marah itu jauh lebih baik daripada diam, ya. Tapi marahnya yang terkontrol yang tadi ya. Nah, sekarang persoalannya berikutnya adalah gimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang emosional itu, ya. Nah, teman-teman silakan sharing nanti ya pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri. Ini adalah langkah-langkah yang kami pelajari ketika kami banyak bergelut di bidang atau di kerja fasilitasi, ya, fasilitasi menundukkan orang supaya dialog, menundukkan memediasi konflik, ya, membuat orang buat kesepakatan. Ini biasanya langkah-langkah yang kami gunakan. Dan langkah-langkah ini pula yang biasanya kita gunakan kalau dalam keadaan kebencanaan, di mana orang itu mudah sekali ya tersulut, ya. Nah, gimana nih? Ada orang emosional, ya. Kita ukur dulu, ya, kita bisa berkomunikasi dengan orang itu karena tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik maupun verbal, ya. Setelah itu, ayo kita mulai, ya. Step pertama, nah ini dia. Step pertama, jangan langsung ngajak orang bicara, ya, atau memberikan ruang dia bicara. Bukan berarti menyumbat, tapi kita coba berikan jeda. Jadi pertama tuh jeda, ya. Jedanya seperti apa? Jedanya nggak usah lama-lama, sampai setengah jam, sampai 15 menit. Orang nanti tersinggung. Jeda itu cukup beberapa detik atau maksimum 1 menit. Untuk apa? Kalau dalam bahasa agama itu supaya setannya nggak terlalu mencengkram orang itu terlalu kenceng gitu. Ada jeda agar orang itu memulihkan akal sehatnya, walaupun cuma sebentar. Tadi saya udah ngomong apa ya? Kayak baik juga nih petugasnya. Jangan informasi yang tadi saya terima salah nih. Jadi ada jeda sedikit, nggak apa-apa. Berikan jeda dulu. Ya, itu satu. Yang kedua, venting. Venting itu dari kata venting, ventilasi kalau kita kenal ya. Ventilasi buat aliran udara. Tapi maksudnya adalah kalau kita berkomunikasi sama orang yang sedang marah, itu artinya orang itu mau mengekspresikan sesuatu, maka kita nggak usah mendebat, kita nggak usah defensif, apalagi mematahkan, berargumen, nggak usah. Nggak perlu. Tapi kita venting. Venting artinya menyalurkan justru emosi yang bersangkutan. Ya, biarin aja dia cerita panjang. Biarin cerita panjang. Biar ngomong sampai habis. Sampai habis. Kalau kita defensif, biasanya nggak selesai-selesai. Ya, ini ada orang datang ke kita, saya nggak terima, anak saya dikasih obat apa? Wah, ini pasti salah nih. Pengen melukai anak saya ya? Terus kita bilang, enak aja. Enggak lah Bu, kita nggak boleh melakukan hal seperti itu. Bla. Oh, kemudian kan debat tuh. Itu sejam juga nggak akan selesai. Suaranya masih tinggi-tinggian. Iya, karena kita itu menyiram api dengan bensin. Wow, tambah menyala-nyala itu. Justru yang harus kita lakukan adalah venting, menyalurkan. Biasanya ya, pengalaman kami, kalau orang datang dengan emosional tinggi ke kita, terus kita venting, ya, kita justru bantu dia ceritakan, dia kemukakan, dia keluarkan unek-uneknya, itu paling 3 menit, paling lama, itu nadanya sudah turun tuh. Ya, intonasinya udah turun. Yang tadinya datang keras-kerasan, kenceng ngomongnya, 2-3 menit udah mulai nggak seperti biasa, belum, tapi udah turun. Nah, itu tanda bagus itu. Artinya kan orang sudah mulai merasa nyaman, orang mulai, ayo kita buka ruang komunikasi, semacam itu. Ya. Jadi jangan siram bensin dengan api. Makanya kita venting. Nah, yang berikutnya, kita harus empatik.
Empatik itu bukan berarti membenarkan apa yang dia sampaikan. Oh, kita salah, oh layanan ini jelek. Enggak kayak gitu. Tapi maksudnya lebih menunjukkan bahwa kita juga bisa merasakan apa yang dia rasakan, ya. Jadi bersikap empatik. Nah, setelah tahapan itu dilalui, baru kita sampaikan tanggapan kita, klarifikasi pesan kita. Nah, baru setelah itu, ya. Nah, pada saat itulah biasanya orang mau mendengarkan. Apakah dia mau ngikutin, setuju sama penjelasan kita? Belum tentu, belum tentu. Tapi paling tidak di situ kita bisa bangun dialog yang sehat. Gitu. Saya nggak tahu, Bu Ami pernah nggak ngadepin orang datang ke puskesmas dalam keadaan marah-marah, Bu Ami? Pernah. Pernah ya. Nah, step pertama buat jeda. Ya, kalau apa namanya, sabdanya baginda Nabi itu kalau orang marah suruh duduk misalnya. Itu dalam konsep jeda gitu ya. Jeda. Jadi kalau ada orang datang marah, ayo Bu, mari Bu, sini Bu, kita duduk yuk. Duduk. Atau Bu, pindah Bu ke sini yuk, kita bicara baik-baik Ibu. Pindahin tuh dalam rangka jadi yang ngelangkah 20 ngelangkah ke sana, siapa tahu nanti dia akal sehat dia, pikiran yang lebih segar itu bisa muncul, ya. Jadi kasih jeda dulu, ya. Sambil kita juga merancang-rancang ya, mempersiapkan. Oh ya, kita harus benting dulu ya. Oh, kita harus begini dulu ya, sambil nginget-nginget ya. Jadi jangan respon langsung, jangan. Ya, takutnya kita nggak siap. Yang kedua, cengkraman setannya, cengkraman emosinya itu terlalu kuat, ya. Oke. Tapi jangan terlalu lama ya. Terlalu lama bisa, kadang saya juga pernah ngalamin tuh. Bukan sayanya ya, tapi saya perhatikan. Ada orang emosi datang satu layanan, oh ya Pak, silakan tunggu dulu Pak, mari sini. Suruh duduk, tunggu. Lama, oh ya tambah emosi lagi gitu. Jadi jangan terlalu lama. Ya. Nah berikutnya, biasanya venting ini yang paling sulit. Ya, paling sulit. Itu butuh kesabaran kita, ya. Itu butuh kesabaran itu bukan kesabaran tentang waktu aja ya. Prosesnya kita mendengarkan kan butuh waktu gitu ya. Tapi waktu kita mendengarkan itu, nanti kita akan dapat cacian-cacian, kita akan dapat omongan-omongan buruk, dituding-tuding, ditunjuk-tunjuk. Nggak apa-apa, beneran, nggak usah emosi. Kalau kita emosi, terpancing, nggak selesai masalahnya, ributnya berkepanjangan, ya. Jadi mending venting, salurin emosinya warga. Jadi jangan menyangkal, jangan defensif. Oh nggak bener itu, yang bener kan gini, ya salah Bapak sendiri. Oh, itu nggak usah. Atau coba mengorek-ngorek kesalahan, nggak usah. Minumnya gimana? Sebelumnya minum apa? Itu makan udang, itu salahnya di situ. Nggak usah. Kenapa? Ya orang nggak mau disalahin ya. Ketika orang disalahin, langsung pada saat itu dia akan lebih defensif, artinya lebih emosi juga gitu. Jadi sabar ya, sabar. Penting banget ya. Nah, tapi bukan berarti kita diam, bukan. Kita nggak defensif, nggak nyangkal, nggak bantah, nggak mata-matahin, tapi kita bukan berarti diam ya. Terus apa yang kita lakukan? Mendengarkan, ya, mendengarkan. Teknik-tekniknya banyak, ya, ada ratusan kalau kita baca literatur. Teknik-teknik yang terkait dengan mendengarkan fasilitatif, active listening, reflective listening, teknik-teknik yang kecil-kecilnya mirroring, paraphrasing, ya, tunnel questioning, banyak banget. Tapi intinya sih kalau menurut pengalaman saya itu nyambung. Udah gitu aja. Kita mesti nyambung. Nyambung. Dia ngomong apa, sambungin. Anak saya sakit gara-gara dibawa ke sini. Anak saya sakit gara-gara dibawa ke sini. Sambungin. Sakitnya gimana, Bu? Sakitnya kayak apa, Bu? Sakit yang kayak apa? Sakitnya seperti apa? Apa yang dirasakan anak? Ya udah biar dia cerita. Jadi nyambungin tuh. Dia cerita.
Ya, cerita lagi, udah biarin aja. Ini obatnya obat palsu ya. Emang ibu tahu obat palsu dari mana? Apa yang ibu perhatikan? Udah biar dia cerita. Jadi kita nyambung. Nah, nyambungin dengan bertanya-tanya pendek, ya, pendek kuncinya, itu akan membuat orang bisa bercerita lebih lancar. Ya, dicoba deh. 2-3 menit. Itu namanya intonasi udah berubah. Ya, udah mulai turun. Walaupun belum normal ya, belum normal seperti biasa, tapi udah mulai turun. Nah, itu pertanda baik ya. Tapi sekali lagi ya, ukur dulu emosi orang. Saya masih ingat aja ceritanya Bu Andros bilang ditunjukin parang sama si bapak yang nggak usah diajak ngomong, kalau itu mah udah pamit aja, udah bener itu. Nah, berempatik. Nah, ini di berempatik seperti apa? Berempatik itu tunjukin bahwa kita itu bisa merasakan posisinya. Tidak perlu kita sampai terbawa emosi, nggak perlu. Tapi kita tunjukkan, ya. Dengan cara apa? Parafrase bisa. Jadi menyampaikan kembali apa yang dia sampaikan. Merefleksikan ke diri kita bisa. Oh gitu ya, Bapak belum dapat ya bantuannya. Wah, kalau saya nggak dapat bantuan 3 hari juga saya jadi emosi loh, Pak. Gimana anak istri akan komplain ke saya tuh, Pak ya. Jadi mencoba berusaha berada dalam posisi yang bersangkutan. Ya. Berempatik penting. Udah nggak usah klarifikasi dulu, nggak usah menyalahkan, nggak usah membenarkan, nggak usah, atau nggak usah memberikan informasi yang benarnya seperti apa, nggak usah. Udah berempatik saja, ya. Nah, ya, pada saat orang sudah merasakan atau terlihat bahwa oh yang dia hadapi itu juga sebetulnya orang yang baik gitu, nggak ada maksud jahatnya, ya. Ada saat-saat di mana kita bisa menangkap, oh ini ibu ini udah mulai tenang, mulai mau mendengarkan. Nah, pada saat itulah bila diperlukan, ya. Tapi yang jelas dalam banyak konteks pasti harus ya. Sampaikan tanggapan kita. Sampaikan tanggapan kita apa adanya. Tapi lakukan itu dengan bahasa-bahasa yang deskriptif. Wah, ibu sih sembrono minum obatnya. Wah, itu buat emosinya naik lagi. Kenapa? Karena itu bahasa judgmental. Ya, judgmental sembrono itu judgmental. Ada aspek penilaian dari diri kita. Deskriptif itu maksudnya ya sesuaikan aja dengan faktanya seperti apa. Oh, mungkin gini Bu, Ibu kan minumnya tadi itu berbarengan dengan ini ya. Jadi faktanya seperti itu. Sebetulnya tidak boleh Bu minum itu dengan itu. Nggak boleh itu minum dengan kopi, takutnya nanti bereaksi seperti ini. Jadi rasanya seperti ini Bu, apa yang Ibu alami. Dijelaskan itu secara deskriptif. Nggak usah judgmental. Ibu sih nggak mau dengerin. Ya, nggak dengerin waktu saya kasih penjelasan. Kan sudah saya kasih penjelasan bahwa kalau minum ini nggak boleh berbarengan dengan ini. Itu bahasa judgmental. Itu bisa naikin lagi emosi orang. Ya. Bahkan kalau perlu ya, sebelum kita memberikan tanggapan, kalau saya suka minta izin. Apakah benar-benar minta izin? Iya, benar-benar minta izin. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar ketika dia ngomong, iya silakan, ayo saya pengen dengar, apa sih, gimana sih sebenarnya duduk persoalannya. Nah, sebetulnya secara tidak langsung dia sudah buka diri untuk penjelasan kita. Jadi setelah step yang berempatik tadi, kita bisa tanya, Bu, izin ya Bu ya, saya jelaskan duduk persoalannya, boleh nggak Bu? Iya, saya mau dengar. Nah, itu udah bagus. Artinya orang itu sudah mulai buka diri. Apakah akan beres? Enggak selalu, enggak selalu. Ya, dia bisa cari kelemahan-kelemahan, dia bisa cari kekurangan-kekurangan, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa memasukkan pesan kita
pada orang yang mulai mau mendengarkan. Ya, kalau orangnya masih emosi terus kita kasih penjelasan yang nggak akan masuk kalau langsung dihadang sama orang itu, ya mental. Tapi kalau kita berusaha buka pagar orang dan dia bilang oke, saya pengen dengar dari sana gimana penjelasannya. Nah, itu kesempatan ya, masukkan pesan kita, penjelasan kita ya. Nah, ini apa namanya kasus yang suka kita hadapi juga, menghadapin orang emosional. Dalam konteks COVID-19 apakah itu juga terjadi? Kalau menurut laporan teman-teman, iya. Iya. Ya. Apakah dalam kasus edukasi juga dihadapi? Bisa terjadi kalau kita masuknya salah, ya. Iya, bisa terjadi. Ya. Datang ke satu kumpulan, minta izin ngomong tentang COVID-19, orang itu kaget, terus kebetulan ada sejumlah orang yang nggak suka sama isu itu, terus kemudian mereka marah, ngusir pergi, bisa terjadi. Waktu kontak tracing, ya, kontak tracing, kita datang, kadang datangnya sama polisi ya, tentara, lalu dihadang sama orang. Oh, ingat teknik-teknik yang tadi, boleh dicoba. Dihadang sama orang, Bu, jangan datang sini Bu, kita nggak mau di swab kita, nggak ada COVID di sini. Gimana step kita? Kasih jeda dulu, ya. Pak, boleh nggak Pak kita bicarakan mungkin sebelah sana? Boleh nggak Pak kita duduk sebelah sana kita bicarakan? Pindah, berubah gerak, itu termasuk memberi waktu jeda, ya. Diam dulu, itu juga memberi jeda, ya. Yang kedua, venting. Jadi jangan langsung menjelaskan, kami ini Pak melakukan swab atas permintaan dari kepala dukuh. Beliau meminta kami datang ke sini. Nggak usah, nggak akan masuk. Ya, yang kasus terakhir ini nggak akan masuk. Karena orang sudah emosional. Justru kita nanya dan minta yang bersangkutan cerita. Pak, nggak boleh, ada apa dong Pak? Ada apa sih Pak? Cerita Pak. Biar dia cerita, kita pokoknya nggak mau. Oh iya ya saya paham Pak, alasannya apa? Biar cerita, biar ngomong. Kita benarkan aja, kita pahami. Ya, biar cerita, ngomong. Yang lain mau ngomong. Nggak usah khawatir. Ada yang nimpalin, kita ajak yang nimpalin aja ngomong apa lagi. Biar mereka ngomong dan kita venting dan juga mendengarkan. Ya. Terus setelah itu berempatik. Iya, Pak, kami kalau jadi warga juga khawatir ya kalau ada 1-2 yang kena, nanti kami itu dicap sebagai desa yang sumber penularan. Terus desa-desa lain pada menjauhi kita. Saya bisa paham itu, Pak. Jadi khawatir juga kalau saya begitu, Pak. Nah, berempati. Ya. Baru setelah itu kita tanggapin, klarifikasi dan sebagainya. Ya, itu mungkin Bu Ami untuk yang case pertama yang kita bahas. Kalau ada yang mau sharing pengalaman, boleh loh ya Bu Ami ya. Mau nimbrung, silahkan. Gitu. Oh, Bu Ami udah nulis nih chat ya. Oh. Mau open mic juga silahkan. Silahkan Bu Ami. Saya kembalikan dulu ke Bu Ami. Terima kasih Pak Risang Rimbat Maja atas ilmunya yang setiap minggu selalu memberikan ilmu baru kepada kami, kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu peserta Forum Kemisan tidak bosan-bosannya untuk senantiasa menyimak materi kita. Dan untuk sesi diskusi kali ini kami membuka pertanyaan dari Bapak Ibu. Monggo langsung ada yang chat ini dari Bapak Rijal Jabar mau open mic nggih. Silahkan Pak. Iya, Bu, izin. Silahkan. Terima kasih Bu. Saya ada kasus nih satu mau nanya sama Pak Risang. Ini siapa?
Kang Rijalul ya? Iya, Dari dari Sulawesi Nrekang, Pak. Kang. Oh, oke, Kang, silakan. Eh, Kemarin sempat chat sih sama Bapak, tapi nggak apa-apa kalau diulang lagi di sini, mungkin ada pengalaman teman-teman lagi. Iya, silakan diundang teman-teman yang lain biar cerita juga. Silakan. Kemarin ada bidan di desa, terus habis itu kunjungin pasiennya, itu kader posyandu, aduh. Terus habis itu kadernya udah ini Pak, udah kondisinya sangat memprihatinkan. Petugas bidan desanya bilang ke ke puskesmas atau rumah sakit, udah butuh ini, udah sesak banget Pak. Tapi alasannya kadernya katanya saya takut ke puskesmas di antigen, terus habis itu saya takutnya itu dikubur pakai peti kafir, nggak dimandiin, nggak disolatin kayak gitu. Jadi akhirnya nggak meninggal Pak begitu di rumah. Sedih ya. Iya, meninggal kader posyandunya, jadi aduh gimana ya Pak di rumah. 4 hari ya meninggal beliaunya. Itu alasan itu aja. Takut nggak disolatin, nggak dikuburin seperti orang kafir, itu aja alasannya. Ya. Saya minta teman-teman yang lain silakan gabung ya cerita. Soalnya saya pernah dapat nasihat juga dari teman di Aceh nih dulu dalam forum keberapa di awal-awal bulan Mei kalau tidak salah. Itu kawan di Aceh itu bilang, mau ya dianggap orang gitu, dihormatin, orang diberikan kehormatannya lah yang terakhir ketika meninggal. Jangan diperlakukan seperti benda berbahaya. Karena buat sebagian anggota masyarakat kita meninggal dengan cara-cara yang seperti itu nggak boleh ya sebenarnya sekarang udah agak longgar ya. Nanti teman-teman NU atau Muhammadiyah mungkin bisa cerita ya. Tapi kalau dibuat seolah-olah benda yang atau jasad yang mengerikan nggak boleh deketin, di pakai pakai peti gitu ya, diplastikin pula, itu membuat jadi takut gitu ya. Nah itu karena ini adalah urusannya ranah keagamaan ya kebanyakan, maka komunikasinya pun sebetulnya diharapkan dari area sana tuh, area keagamaan. Agak susah nih kalau misalnya teman-teman yang bidang kesehatan masuk ke area agama, itu beda jalur tuh, beda jalur. Sehingga orang juga belum tentu mau mendengarkan. Oh Bapak, Ibu, ini MUI sudah bilang begini-begini kok, ini sudah boleh begini-begini. Karena kita bukan orang di dunia dalam posisi yang keagamaan yang yang mempengaruhi, itu agak susah gitu. Makanya itu harus teman-teman di daerah ormas keagamaan itu yang banyak berkomunikasi, bermain ya, mengedukasi masyarakat terkait dengan itu. Ya. Tapi Bung Rijalul, kita udah lihat nih banyak tangan nih terangkat. Bu Ami, apakah Bu Ami lihat itu ada 3? Apa kita beri kesempatan dulu ke teman-teman yang mau sharing dulu? Nggih. Silahkan. Yang sudah raise hand, siapa tadi nih yang pertama, nggih? Enggak apa-apa, kita kasih kesempatan semua. Pak Reza, halo? Nggih, Bu Ninda, nggih. Oh, ini oke. Bu Suwarni tadi yang Iya, ngomong. saya mau sharing Suwarni, tadi. silakan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa Pak Risang lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak, Kamis kemarin nggak dapat link, nggak ikut. Pak Risang menjawab yang tadi, saya mungkin langsung aja ya, testimoni pengalaman kakak saya meninggal di salah satu rumah sakit di Medan. Innalillah. Sudah 2 bulan yang lalu dengan COVID ya, awalnya tidak, tapi pengalaman yang Pak Zirasul dari apa tadi ya. Jadi kita salah satu mungkin yang obat bagi keluarga itu adalah perawat atau petugas yang ada di rumah sakit itu, mereka memvideokan ininya, maksudnya menampakkan bahwa paling tidak itu ada kafan, bahwa dikafanin, di apa. Jadi jangan ada kesan bahwa mereka tidak dimandikan, ya. Jadi sehingga kita keluarga merasa
sama seperti diperlakukan seperti fardu kifayahnya yang lain gitu. Nah, terus kan waktu di Kebumikan kita juga bukan tidak boleh sama sekali kan. Kalau dulu memang kesannya sejauh-jauhnya semana. Jadi di komplek kami ini Pak, saya di Mesra Agung ini, kita yang pasien yang meninggal COVID itu kita kebumikan di komplek walaupun dia warga di sini, dan kita boleh ke kuburannya dari jauh Pak. Jadi kita tetap bisa melihat keluarganya walaupun tidak banyak. Jadi mungkin hal seperti itu sehingga yang dulunya tertanam mereka kesannya momok itu. Dan mestinya tadi yang kader posyandu tadi sangat prihatin ya Pak Risang ya. Kalau saya mestinya waktu kita sudah mendapatkan itu langsung ya tidak bisa ditunggu untuk diedukasi gitu. Jadi sehingga ya kita cobalah mungkin dengan pendekatan-pendekatan yang Pak Risang ajarkan sehingga sebelum yang bersangkutan pergi paling tidak dia sudah tahu bahwa itu bukanlah perlakuan seperti kafir gitu Pak. Mungkin itu Pak yang untuk sharingnya Pak Risang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Suwarni. Ya Pak, sama-sama. Bu Suwarni dari Aceh ini. Ya. Orang Promkes di Aceh yang top nih. Enggak usah Bapak ada aja mana biasa aja Bapak. Cuma memang mencintai saya. Orang-orang ini orang hebat tuh. Masya Allah. Itu Bu Marlina tuh yang ngomong itu. Ya Allah, Bu Marlina berlebihan Bu Marlina. Nggak salah, beliau tuh jam terbangnya dan Bukan, sabar Pak. aku cinta banget Pak Bu dengan ini. Tapi yang emosi tadi Pak Risang ya mungkin berbagi ya. Saya juga pernah loh Pak Risang dimarahi sama tetangga di komplek, datangin ke rumah saya marah-marah. Bu Suwarni kenapa saya dibilang COVID? Saya dengar di sini pokoknya nggak tahu lah. Dia marah sampai kemana sampai saya bilang, emangnya kamu bilang apa? Kok sampai saya diamin aja Pak, saya dengar aja dulu, ya kan? Nah, cuman dia makin lama dia nggak pakai ini. Saya nggak apa-apa, nggak takut saya COVID, nggak pakai masker. Saya bilang ya silakan ngomong, tapi jangan makin lama makin dekat. Jangan ngomong aja dari jauh, karena saya takut juga kan. Karena dia makin lama makin dekat Pak ngomongnya saking emosi. Biarin aja terakhir ya baru kita ya itu memang ya cara-cara tadi seperti apa namanya venting itu ya itu apa tadi Pak venting ya venting ya betul ya memang itulah yang kita hadapi berbagai macam-macam lah. Oke, terima kasih Bu Suwarni. Ya sama. Silakan Bu Ami. Saya boleh. Mohon maaf apa boleh ikut sharing Bapak? Silakan Bu Ami atur. Pak Jupri, itu kita minta izin sama Bu Ami itu. Ya. Bu Ami, boleh ikut sharing. Silakan Pak Jupri. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Bapak Ibu yang bergabung di Zoom ini. Terima kasih saya bisa mendapat kesempatan. Ini baru siang tadi saya dapat akses dan ini baru saya yang pertama dan saya baru tahu kalau ini forum kemisan. Mohon maaf kalau saya mungkin menyalahi norma ini, saya ikut aja. Saya memperhatikan sharing tadi. Mohon maaf saya dari Poltekkes Malang, Pak. Malang, saya domisili di Blitar. Ya, saya domisili di Blitar. Fenomena seperti itu sepertinya ada di mana-mana. Di tempat kami pun, kami tinggal di desa, bahkan fenomenanya tidak hanya itu. Yang menyangkut tentang kalau meninggal, kemudian dirawat secara protokol COVID, itu persepsi masyarakat yang berkembang itu sama, yaitu karena minimnya tenaga, pokoknya dibungkus peti tanpa dimandikan, seperti itu. Kemudian juga fenomena yang berkembang, sakit apapun, kalau masuk ke rumah sakit jadi COVID. Faktanya orang kejatuhan kayu di tempat kami itu dibawa ke rumah sakit, meninggal, pulangnya jadi COVID. Orang hiperemesis gravidarum, ini kebetulan tetangga gandeng rumah dengan saya, muntah terus karena hamil muda, dibawa ke puskesmas, nggak sanggup memberikan infus, dibawa ke rumah sakit, informasi jadi COVID.
Sehingga masyarakat ini konflik, Bapak. Tidak sekedar COVID dan tidak COVID, nah, di sana itu banyak kegiatan masyarakat yang tadinya patuh menjadi ragu-ragu, akhirnya jadi berbalik. Seperti ada perkumpulan-perkumpulan di masyarakat yasinan dan arisan dan sebagainya itu jadi terganggu. Termasuk juga yang sakit sekarang, memang benar-benar sakit, dibawa ke rumah sakit tidak mau. Nanti takut meninggal di rumah sakit, tidak mendapat perlakuan seperti yang diharapkan, seperti itu. Nah, itu solusi yang menurut saya positif, tapi hanya untuk yang rumah sakit swasta ini yang saya dengar. Sehingga pada saat pemulasaran jenazah itu pakai video, Pak. Sehingga keluarganya bisa nunggu di luar atau bisa melihat rekaman videonya. Saya kira ini juga salah satu alternatif solusi yang bagus yang bisa memberikan pengetahuan yang sesungguhnya yang membuat masyarakat itu percaya. Sekarang ini juga yang berkembang, Bapak, tentang vaksinasi. Vaksinasi itu kebetulan diawali dari kelompok-kelompok tenaga kesehatan dulu, yang dulu kalau nggak salah vaksinnya itu Sinovac. Kemudian untuk yang warga itu ganti yang AstraZeneca itu. Itu juga jadi polemik. Katanya yang vaksin yang pertama itu harganya mahal, sehingga efek sampingnya rendah, keluhannya rendah, dan itu diperuntukkan pada pegawai. Kita yang murah-murah, yang punya efek samping lebih kuat, bakal lebih banyak menimbulkan kematian. Mendingan nggak ikut vaksin. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian juga fenomena yang berkembang, vaksin itu memasukkan bibit penyakit. Ya, sama saja memberikan bahan untuk ditularkan. Terbukti yang keluarganya sudah ikut imunisasi, yang belum sempat karena nunggu giliran itu jadi sakit, dianggapnya sebagai yang tertular. Nah, saat ini kebetulan saya tinggal di desa yang saya kebetulan juga orang kesehatan. Saya memberikan penjelasan saat ini tuh sudah tidak dipercaya, tapi dibutuhkan. Dengan secara empiris masyarakat melihat kejadian-kejadian itu, dan saya amati ya, saya memaklumi kalau mereka berpendapat seperti itu. Ya, ini Pak, saya belum bertanya dulu, tapi ini baru sharing. Tadi dibuka sharing. Inilah yang terjadi, barangkali sharing pengalaman ini bisa dijadikan bahan kajian bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jupri atas sharingnya. Juga ada teman-teman yang sudah menulis di chat. Nah, ini ada beberapa juga yang sharing, juga ada pertanyaan. Kita berikan dulu kepada Pak Risang untuk melanjutkan materi. Masih ada 2 materi lagi, dan ini waktunya sangat terbatas sekali. Semoga nanti bisa selesai tepat waktu. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak Risang, sekaligus menjawab dari kegalauan teman-teman pertanyaan seperti yang disampaikan sebenarnya sama dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Jupri tadi. Monggo. Ya. Pertama terima kasih Pak Jupri buat sharingnya dari Poltekkes Malang ya. Tadi kawannya Bu Siti Asiyah ya. Ya, itu kaprodi saya Pak. Oh iya. Kebetulan kami pernah buat sesi di sana. Jadi itu masukan-masukan penting ya Pak yang kita mungkin harus bahas lagi dalam sesi-sesi selanjutnya. Intinya memang ini carut-marut berkomunikasi kita ya, karena memang kita nggak siap juga kelihatannya di awal. Kan kebijakan selalu berubah, tapi berubahnya bukan karena mau berubah begitu saja, tapi memang ada perkembangan-perkembangan keilmuan yang baru yang kemudian membuat materinya harus berubah. Nah, ini kayaknya perlu kita bahas ya Pak ya dalam sesi selanjutnya. Saya coba lanjutkan dulu materi kita siang ini, nanti coba kita lihat di akhir apa kita bisa sedikit singgung apa yang tadi sempat disampaikan ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, itu kita bicara tentang membujuk orang kuat atau mengajak
orang kuat. Nah, kalau lihat fotonya ya, ini foto teman-teman nakes di Denpasar ceritanya. Ya, ada ini yang sebelah kiri itu beneran pecalang itu. Pecalang itu apa ya? Apa itu namanya? Kayak pendekar adat. Badannya gagah gede, tidak mau pakai masker. Nah, gimana cara kita ngajak orang-orang yang merasa kuat ini, ya? Dengan cara yang tidak memicu konflik tentu saja ya. Saya di sesi awal pernah sampaikan bahwa karena pandemi ini panjang, kita jangan cari musuh, yang kita cari adalah teman, ya. Kalau kita cari musuh, ya cari orang yang bertengkar sama kita, nanti kesananya repot, ya. Kesananya repot dan kitanya secara psikologis juga terganggu. Secara psikologi sosial pun nggak enak, nggak nyaman. Jadi kalau orang tidak mau pakai masker, nggak perlu kita paksa-paksa sampai kemudian memunculkan konflik, itu nggak perlu gitu ya. Tapi catatan adalah kepada mereka yang menjadi biang penyebar hoax. Nah, ini lain lagi nih. Kalau biang yang nyebar hoax itu memang perlu kita tanda kutip rendahkan. Agar apa? Agar orang-orang tidak banyak mendengarkan dia lagi. Kalau bisa, ya kalau bisa. Tapi kalau beliau adalah tokoh masyarakat, ya enggak juga, harus timbang-timbang secara strategis ya. Nah sekarang gini, kadang-kadang kita ketemu sama orang yang orang dewasa kebanyakan ya. Ya remaja juga ada gitu ya, yang merasa kuat, yang meremehkan. Ya. Deddy Corbuzier termasuk yang meremehkan tadinya. Jering termasuk meremehkan. Lalu gimana pendekatan komunikasi yang kita bisa gunakan? Ya, ada pendekatan yang lebih kompetitif, konfrontatif. Ya. Yang kedua, ada pendekatan yang justru memanfaatkan keyakinannya terhadap tubuhnya yang kuat, tubuhnya yang sehat, ya, dan sikapnya yang meremehkan virus itu. Nah, dua-duanya bisa digunakan, bisa saja, asal situasinya tepat. Nah, kita akan bahas yang kedua lebih banyak, tapi saya mau singgung dulu yang pertama. Jadi, ada kalanya orang itu merasa, apa sih virus corona itu? Sampai sekarang masih ada. Cuma gitu aja. Itu kan nanti yang babak belur yang punya komorbid. Yang jantung, yang gemuk, yang diabetes, yang tekanan darah tinggi, apalagi itu. Saya nggak punya yang kayak gitu. Nah, pendekatan yang kompetitif, yang konfrontatif bisa dilakukan dengan ya kita berdebat. Artinya kita ajukan fakta baru, kita ajukan data baru, tunjukkan, ya, tunjukkan. Misalnya apa? Misalnya kita tunjukkan, tahu Deddy Corbuzier, ototnya gedean mana sama Anda? Dia kena juga, dan kena babak belur juga, sampai kritis. Nah, itu pendekatan yang konfrontatif, pendekatan yang kompetitif, gitu. Menunjukkan fakta baru bahwa Anda yang merasa kuat itu belum tentu sekuat yang Anda pikirkan. Nah, kita bisa gunakan gaya-gaya seperti itu pada orang-orang yang memang pertama udah deket. Ya kalau udah deket sih gampang ya ngomongnya ya. Ya, atau kita punya hubungan yang lebih nyaman lah. Tetapi kepada orang yang kita belum punya hubungan bagus, mesti hati-hati. Karena hal-hal seperti itu jangan-jangan membuat orang tersinggung. Kalau tersinggung masalahnya adalah dia nggak mau terima pesan kita. Ya. Maka ini saya tawarkan pola yang kedua, yang sifatnya lebih seperti Aikido, justru memanfaatkan rasa kuat dia. Orang bilang, saya nggak butuh masker, mana pernah saya sakit? Nggak sakit lah kalau kena masker sih. Kalau nggak kena corona, nggak akan sakit lah saya sih. Mana saya selama ini nggak apa-apa kok. Saya sehat kok. Oke. Nah, stepnya adalah kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang berpikiran seperti itu, pertama kita harus apresiasi. Loh, kok tak apresiasi? Iya, apresiasi bahwa dia sehat.
apresiasi bahwa dia nggak ada komorbid. Kalau dia bilang ada komorbid, ya kita apresiasi dong. Wah, bagus dong kalau gitu ya, sering olahraga ya. Harus apresiasi. Ya. Nah, tapi setelah kita mengapresiasi, kita alihkan ya, resiko yang bisa didapat bukan kepada orang itu, tapi kepada orang yang tersayang lainnya yang posisinya lebih lemah. Ya. Kita pakai mobil keliling misalnya, mobil edukasi keliling, bawa mikrofon. Terus bawa bapaknya ngeremehin, apa itu gitu. Wah, bapak-bapak kelihatannya sehat ya. Kerja kuat, Pak. Oh, kuat. Ya, Bapak sih kuat, hebat. Oh, pagi bisa datang ke sini, angkut barang, luar biasa, sehat. Oh, apresiasi. Tapi kemudian kita alihkan resikonya kepada orang tersayang yang rentan. Ya, jadi resikonya bukan diletakkan kepada orang yang merasa kuat itu, tapi kepada yang dekat dia, yang bisa saja rentan, istrinya, anaknya, orang tuanya. Sambil mengingatkan, kalau Bapak sih nggak apa-apa, orang tua gimana? Kuat nggak kalau terima virus? Anak gimana? Anak yang kita sudah didik bertahun-tahun, wah kena corona. Jadi justru kita alihkan ke mereka yang rentan. Ya. Nah, bahkan kita tutup dengan provokasi untuk mempertanyakan kepeduliannya. Ini kalau diperlukan sih. Jadi kurang lebih polanya seperti ini. Ya. Kita bisa gunakan ini kebanyakan sih kepada laki-laki sih. Laki-laki dewasa yang merasa sehat gitu. Ya. Cuma yang sering kali kita lupakan, ini saya perhatikan dalam konteks-konteks sebelumnya ya, sebelum pandemi, itu kita suka langsung ke bagian ini nih, resikonya. Ya, kita langsung bahas gimana istri, anak di rumah, gimana orang tua. Mereka kan nggak sekuat bapak gitu. Kalau kena sengsara, kasihan dong. Kita langsung ke sini. Nah, sebetulnya kuncinya, ibaratnya kita itu melangkah, ya, ada batu loncatannya gitu, batu tatakannya. Itu yang kedua, apresiasinya, ya. Jadi jangan lupa poin keduanya, apresiasinya harus memadai, ya, sampai orang tuh merasa nyaman, orang merasa wah ini berarti si Ibu Nakes benerin saya nih, membenarkan apa yang saya pikirkan selama ini. Nah, itu dia bahas olahraga kita yang rajin, atau dia bahas kita yang kuat kerja, nyangkulnya kuat misalnya. Ini sebetulnya batu kayak batu loncatan ya untuk memasukkan pesan yang ini. Ya. Sementara yang pertanyaan retoris ya kadang perlu kadang enggak sih, gitu ya. Nah, ini adalah case kedua. Bu Ami saya selesaikan dulu ya, yang terakhir ya. Nanti setelah itu kita bisa, nanti kita bisa buka obrolan setelah ini. Siap. Nah, yang ketiga, itu case-nya adalah kalau kita berhadapan dengan orang yang status sosialnya lebih tinggi. Komunikator atau edukator remaja kepada orang tua. Mahasiswa yang datang ke kampung, jelasin ke orang dewasa, ke seorang kakek, ke kepala desa, ya. Dulu kita buat kita ikut pelatihan vaksinator, ada 100.000 lebih itu vaksinator. Gimana cara vaksinator itu menjelaskan ke atasannya, ya, ke dokter spesialis, ini jelas yang pendidikannya lebih tinggi, usianya lebih tua, diseniorkan. Ini gimana nih? Nah, sebetulnya ya ada pendekatan yang tidak perlu berbasis kesombongan gitu ya. Pendekatan ini justru berbasiskan teori tentang
the powerless, bukan powerless, the power of powerless communication. Jadi kekuatan dari komunikasi yang tidak berkekuatan. Kelihatannya nggak berkekuatan komunikasi itu. Dengan pengertian lemah lembut, rendah hati, tidak sombong, ya tidak menggurui, tidak dominan, tapi justru itu punya kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk memasukkan pesan ke diri orang. Ya. Kalau cara orang agama, ya saya pernah diajarin itu Nabi Musa waktu disuruh menemui Firaun itu kan sama yang menciptakan dunia ini dibilangnya Nabi Musa sana lagi ketemu sama Firaun, sampaikan dengan lemah lembut. Lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Padahal Nabi Musa itu udah pegang kunci kebenaran, udah tahu tentang apa yang gaib, kan sudah ngomong sama yang punya dunia. Artinya kan dia sudah punya kunci kebenaran. Kenapa harus lemah lembut kalau begitu? Ini persoalan peluang berkomunikasi ya, peluang memasukkan pesan. Kalau kita ketemu sama orang yang sombong, apalagi ya, ketemu orang yang punya status sosial lebih tinggi, bahkan ketemu orang yang dominan, maka waktu kita berlemah lembut, orang itu tidak terusik oleh kehadiran kita. Atau dengan kata lain, orang itu tidak bilang, siapa lo? Lu siapa? Kok berani-beraninya nasihatin saya? Kalau orang sudah terusik sedemikian rupa, boro-boro kita masukkan pesan. Udah mental dulu pesan kita. Nah, tujuan komunikasi kan kita pengen masukkan pesan agar dia timbang-timbang, agar dia pikir-pikir, agar dia refleksi. Jangan-jangan benar ya yang diomongin sama Bu Suwarni tadi. Kayaknya benar juga nih apa yang diomongin Bu Suwarni tadi. Ada poinnya juga nih Bu Suwarni. Itu yang kita cari kan. Nah, kalau pesan kita belum udah ditolak gara-gara orang terusik, siapa lo? Kok sombong bener? Nah, itu jadi nggak ada gunanya berkomunikasi. Ya. Nah, itu intinya sebetulnya. Nah, salah satu teknik yang kita bisa gunakan itu yang namanya hidden suggestion. Hidden tersembunyi, suggestion itu saran. Kita kasih saran, cuma tersembunyi. Maksudnya apa? Tidak ditampakkan sebagai saran. Seperti orang yang punya kredibilitas, yang punya otoritas, menyampaikan sesuatu. Enggak. Tapi ini disampaikan dengan cara bisa bertanya, bisa merujuk ke yang lain, bisa ya dia dapat dari orang lain disampaikan. Itu sarannya dibungkus sehingga tidak mengusik orang. Ya, saya pernah coba ini tahun 2000 berapa ya 2012 mungkin 2011 di pekerjaan saya bersama teman-teman Direktorat Gizi dulu. Waktu punya kerjaan di Jakarta Utara. Ada 3 kecamatan waktu itu, dan kita berpikir gimana caranya ya kita menyampaikan pesan tentang waktu itu namanya Taburia, multivitamin dan mineral, ke masyarakat ya secara efisien, tapi secara kontinu gitu, jangan cuma satu acara selesai gitu. Terus kita buat assessment, kita lihat si ibu-ibu itu terutama yang punya anak itu interaksi sama siapa sih ya, kebanyakan sehari-hari gitu. Terus ada yang menarik, oh ternyata abang odong-odong, itu odong-odong tuh yang keliling-keliling, teranak duduk gitu ya di mainannya itu, terus dia si abang odong-odong itu apa muter apa kayak sepeda gitu. Nah ibunya itu ada di situ biasanya sambil nyuapin ya. Nah oh ternyata ini ada armada odong-odong yang banyak nih. Oh terus kita buat assessment, kita tanya-tanya, diskusi sama mereka. Sehari berapa titik? Ada 20 titik. Terus berapa ibu kira-kira? Ratusan. Satu odong-odong sekian. Di sini ada sekian ratus odong-odong. Wah, ini peluang bagus. Nah, terus kita kan kemudian berdiskusi sama mereka, buat pelatihan dan sebagainya. Pas giliran teknik komunikasinya, sempat bingung. Ini gimana nih cara ngajarinnya ya? Mereka kelihatannya nggak pede menyampaikan pesan-pesan multivitamin dan mineral itu.
Terus ada kawan senior yang bilang, coba pakai teknik hidden suggestion. Pokoknya gaya-gaya yang the power of powerless communication. Saya baca referensi, oh iya ini pas nih. Jadi abang odong-odong itu kan pendidikannya ada yang SD, SMP gitu ya, pakaiannya pun udah lusuh, tidak kredibel untuk bicara tentang vitamin dan mineral. Makanya jangan paksa mereka untuk menyampaikan itu dengan cara yang seperti orang yang menguasai. Justru kita pakai hidden suggestion. Jangan sok tahu, nggak sombong, ya. Dan tekniknya sesederhana ini sebetulnya, ya. Jadi kalau ngomong sama ibu, ya, Bu, saya sebenarnya nggak tahu banyak ya Bu ya, tapi ibu udah pernah tahu belum tentang taburia? Oh, atau kalau ada ibu yang ngelihat ada stiker taburia, itu apa sih Bang? Oh, katanya sih ya, saya sih nggak sekolah ya, jadi nggak tahu banyak. Cuma dulu pernah ikut pertemuan, terus si Pak dokternya bilang ini adalah gini-gini, manfaatnya gini-gini. Itu kata Pak dokter sih. Saya pernah tanya Prof. Hiking, dia bilang begini-begini. Jadi kita itu tidak membenturkan diri kita sama yang kita ajak ngobrol. Jadi orang tuh nggak terusik sama, siapa lu kok berani-beraninya bilang begitu. Tapi kita sekedar menyampaikan pesan, sehingga orang itu lebih terima pesan kita, tanpa memandang diri kita itu siapa. Ya. Nah ini sebenarnya teknik yang kita sebut sebagai hidden suggestion, yang bisa digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi. Nah biasanya ini kami sarankan juga untuk kader-kader. Kenapa demikian? Karena kader-kader itu kalau kita latih berkomunikasi seperti kita, seperti tenaga kesehatan gitu, itu juga berat buat mereka. Warga itu banyak bertanya juga, siapa sih kader doang, sok tahu. Nah itu akibat dari penampilan yang tidak berendah hati gitu ya, atau caranya yang masih menggunakan cara saya yang lebih tahu, Anda nggak tahu, saya beritahu ya. Nah, ketika posisinya itu setara atau justru lebih rendah, nah teknik itu jangan digunakan. Justru kita gunakan yang lebih powerless komunikasinya ya. Pakai hidden suggestion, saran yang tersembunyi. Nah, alhamdulillah udah ketemu nih. Berarti 3 topik sudah kita bahas. Nah, saya sekarang kembalikan lagi ke Bu Ami. Silakan Bu Ami. PPD perubahan belum ada lagi instrumensi kan Kak? Terima kasih Pak Risang, sangat luar biasa sekali materi hari ini. Apa saja? Lagunya udah terkunci. Melanjutkan materi 2 session yang lalu, semoga teman-teman tidak melupakan materi kita di session yang lalu. Ini bertambah 1 lagi. Insya Allah sudah menjawab seperti apa yang disampaikan dan dituliskan teman-teman di kolom chat. Sebagai edukator, jadi perlu kita mengenali bagaimana lawan bicara kita. Nah, ini tadi bagaimana kita menghadapi orang yang emosional, kemudian bagaimana mengajak orang yang kuat. Saya kira kuat ini badannya termasuk juga ya. Kemudian berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi pendidikannya, lebih tinggi jabatannya dari kita, insya Allah bermanfaat untuk kita semua, apalagi teman-teman yang berada di lapangan selaku edukator, baik promotor kesehatan maupun ibu-ibu tim penggerak PKK, perangkat, maupun kader, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Baik teman-teman, mohon maaf kita tidak bisa membuka sesi diskusi. Semoga nanti kalau masih ada pertanyaan, masih ada masih ada yang disimpan pertanyaannya, kita jumpa lagi di forum kemisan minggu depan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sedikit sebelum saya tutup. Pak Risang, saya ingin memberikan kesempatan closing atau mungkin motivasi dari Pak Chandra. Pak Chandra hadir di tengah kita. Iya, halo. Pak Chandra, minta closingannya Pak. Minggu yang lalu belum. Aduh. Oh iya Pak Chandra nih. Saya juga telat datangnya, tiba-tiba minta
statement nih, wah. Alhamdulillah banget ya dapat apa? Kayaknya udah pernah, tapi kalau Pak Risang yang menyampaikan, Pak Risang yang apa mendeskripsikan itu teknik-teknik, kiat-kiat, taktik itu kok kita tuh kayaknya baru lagi, sesuatu yang baru ya. Itu mungkin the power of Pak Risang tuh. Nah, ya, the power of Pak Risang yang susah diikutin dan susah dicontoh, susah diduplikat lah, kayak itu original punyanya Pak Risang. Saya juga coba untuk berusaha ya. Gini teman-teman, kita perlu kayaknya punya satu figur ya. Kebetulan nih saya memfigurkan nih Pak Risang gitu ya. Jadi cara dia membawakannya, kalau cara ngomong agak beda nih. Saya kontradiksi dengan Pak Risang ya. Saya cepat, kalau Pak Risang enak tuh ngomongnya kayak gitu. Nah, saya coba kombinasikan pada saat momen-momen seperti apa. Saya perlu ya teknik-teknik pembawaan yang apa tadi mungkin kaitannya dengan non verbal ya, verbalnya gitu. Nah, tapi yang kita perlu sampaikan di sini, teman-teman mungkin perlu kita PowerPoint yang dari Pak Risang ataupun yang kita punya ini ya, yang kita udah punya, itu coba kita ini lagi dengan bahasa kita sendiri, dengan kondisi yang beda, mungkin tidak dengan COVID. Misalnya ini saya lagi bikin modul tentang misalnya depot air minum air isi ulang supaya orang mau mengikuti higiene dan sanitasi depot air minum isi ulang. Nah, mungkin solusi atau masalah-masalah ini akan ketemu tuh dengan orang yang lebih tinggi ya, mungkin dengan yang kelompok asosiasi atau pengusaha yang tinggi. Nah, gimana kita menyampaikan bahwa ini nih syaratnya harus begini. Nah, tadi Pak Risang sampaikan kalau kita ini siapa gitu, misalnya ya saya ini pengusaha gitu. Nah, kalau dengan teknik tadi hidden suggestion, the power of powerless communication, itu kayak kena. Jadi supaya ini bisa teraplikasi ya, coba juga menerapkannya ke segmen yang lain atau isu-isu yang lain. Nah, itu kalau itu udah terlatih ya, saya lagi coba nih, mudah-mudahan itu jadi refleks ya, sehingga tuh langsung, oh ini kalau udah kesini ketemunya yang ini, oh pakai metodenya yang ini gitu. Jadi mungkin itu aja, lebih baik kita tuh mengaplikasikan satu yang Pak Risang kasih, langsung kita aplikasikan, nanti kalau udah tambah-tambah lebih bagus gitu. Tapi kalau kita ngumpulin aja banyak, tapi kita nggak pernah aplikasikan, lama-lama cuma sebagai dokumentasi aja. Mungkin dari itu dari saya itu aja closing statement, tapi kembali lagi tetap semangat ya. Kita tidak cuma sendiri, kita bersama-sama. Dengan forum kemisan ini kita bisa sharing. Kemarin saya butuh informasi gimana sih ini, kenapa cakupan testing pemeriksaan rendah. Alhamdulillah tuh teman-teman banyak. Nah, jadi ini the power ya, the power of WA grupnya forum kemisan. Ini jadi motivasi kita juga, sarana komunikasi, sarana silaturahmi, sarana kita mendapatkan informasi maupun kekuatan itu. Jadi manfaatkan forum kemisan ini jadi tadi untuk silaturahmi, sharing informasi, curhat ya, curcol dan macam-macam, sehingga kita tidak merasa kita sendiri ya, seperti itu. Itu aja, terima kasih banyak atas kesempatannya nih. Mohon maaf kalau jadi kemana-mana nih closing statementnya. Terima kasih Ibu. Pak Chandra ada yang nunggu Bapak nyanyi tuh Pak. Sesuai aturan. Harus ada yang di chatting Pak. Manajer saya dulu. Katanya nunggu Pak Chandra nyanyi. Ya, terima kasih Pak Chandra. Sama-sama. Di forum kemisan hari ini. Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwasannya forum kemisan ini adalah forum kita bersama, forum berbagi, dan siapapun bisa dan boleh berbagi. Kami membuka seluas-luasnya kesempatan kepada Bapak Ibu apabila memiliki ilmu atau materi terkait dengan komunikasi perubahan perilaku, baik terkait COVID ataupun materi yang lain, silahkan bisa menghubungi teman-teman, menghubungi kami, saya ataupun teman-teman dari forum kemisan yang lain. Kemudian yang kedua, kami juga menginformasikan bahwasannya nanti di awal September juga akan ada launching ya Pak Risang ya, launching
forum komunikasi terkait forum komunikasi perubahan perilaku terkait stunting. Jadi teman-teman nanti silahkan ditunggu jadwalnya, insya Allah segera dipersiapkan. Dan jangan lupa kita bertemu lagi di hari Kamis minggu depan. Masih ada 1 session lagi lanjutan dari materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, telah mengikuti forum kemisahan dari awal sampai akhir. Kami dari tim panitia, dari tim kurator forum kemisahan menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menemani Bapak Ibu semua ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih, demikianlah rangkaian acara forum kemisahan. Kita tutup bersama, semoga sehat selalu, tetap diberikan kesehatan, diberikan perlindungan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Tetap sehat. Ya, sehat, semangat Pak Risa. Halo. Halo Pak Ejep. Aduh, Bu Suwarni, sehat terus. Pamit ya. Iya Pak, Lagi webinar. Ya, izin pamit juga. Pamit juga Bapak Ibu, terima kasih. Sama, sehat semua. Makasih Pak Risan, makasih. Halo, Bu Yulia dari Jogja. Bu Yulia, I miss you. Bu Yulia. Halo Bu Yulia. Bu Warni. Aku kangen Jogja. ini BI Pak Podcast ini. Iya. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih juga untuk teman-teman dari MPK Muhammadiyah. Halo, kangen-kangenan ini ya. Iya. Boleh. Bu Marlina, terima kasih. Jangan diangkat terlalu tinggi, nanti kami jatuh. Ayo ke Jogja. Enggak kok, Bu, itu meningkatkan imun, Bu. Oh iya, setuju. Saling Kalau itu mah setuju. Iya, Pak Samsul Bahri. Ya, salam sehat ya Bu Yulia ya. Amin. Semua Izin, Liv. Halo Liv ya. Iya, Kak Yulia.